Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya masih dengan santri saya ini, Mianto. Ya. Sekarang kita di pasar Wonosari dan suasananya relatif sepi. Kita baru saja mie ayam dengan porsi jumbo. Saya nggak berhenti habis. Ada emang perutnya perut karet. Ya masih ke bawah zaman santri zaman santri. Kalau saya kan sudah semakin tua ya semakin tahu dirilah dengan keadaan fisik saya begitu. Jadi makan yang berbau karbohidrat nggak usah banyak-banyak. Begini nih. Iya. Sekarang kita kan sebenarnya kalau nggak salah mungkin sekitar 2 minggu lagi kita akan masuk bulan Ramadan begitu ya. Iya. Ramadan terus Idul Fitri. Tapi sementara itu saya kemarin baru dapat edaran di WA yang itu merupakan edaran dari Menteri Agama agar nanti ketika Ramadan tiadakan taraweh atau secara berjamaah di mushola di masjid, tapi cukup taraweh ibadah di rumah saja. Tiadakan acara-acara semacam buka bersama begitu. Gitu. Terus nanti juga Idul Fitri nggak usah ada sholat id begitu ya, cukup sholat di rumah saja. Itu juga sunnah begitu, mungkin cara berpikirnya seperti itulah. Kamu kok kayaknya tadi bilang agak gerundel, kenapa dengan edaran seperti itu? Enggak gundul sih. Karena itu kan sebenarnya kan menyenangkan yang terbaik, karena sebenarnya ingin membantu masyarakat, mengarahkan masyarakat agar kedepannya nanti tujuannya kan bagaimana menciptakan suasananya nanti lebih sehat masyarakatnya, biar terhindar dari bermacam-macam terutama wabah ini, terjadi wabah karena wabah kan sekarang sedang menyebar dan itu sasarannya adalah orang-orang yang mungkin bisa yang tersasar adalah mereka yang sering berkerumun begitu, karena memang itu kan potensinya besar sekali begitu. Jadi saya yakin pemerintah ya wajar begitu, karena saya ingin mencegah. Saya itu tidak merundel, hanya saja ada yang hilang. Nuansa Ramadan itu jadi seperti saya bukan jadi Ramadannya pasti akan terasa berbeda. Saya belum menghadapinya, tapi soalnya saya sudah bisa merasakan akan nuansa sangat berbeda sekali. Dimana selama ini kamu khusyuk ketika Ramadan gitu? Iya paling tidak. Biasa. Walaupun hanya sekitar rutinitas ritual biasa, tapi bagi saya itu membekas di hati saya. Gitu loh. Hal sederhananya adalah ketika sore hari saya bersama hasil TPA gitu. Yeah. Kemudian mereka bernyanyi tepuk-tepuk, berdoa, terus ada takjil bersama, itu bagi saya senang banget, anak lari. Dan itu kan tidak ada gitu, sangat sepi. Memang kita mau nggak mau dikondisikan jadi seperti itu. Betul, memang secara psikologisnya memang kita jadi agak beda rasanya. Tapi ketika memang kondisinya mengharuskan demikian, ini kita harus mengubah polanya begitu. Padahal sekarang suasana yang berkesan, menggembirakan, ramai kayak seperti itu, sekarang kita pindah ke rumah begitu. Jadi memang harusnya setiap keluarga harus punya inovasi, punya kreasi bagaimana menciptakan suasana yang khusyuk, yang gembira, yang ramai, yang seger begitu di rumah sekarang begitu. Itu alternatifnya seperti itu, daripada kamu memaksa kembali dan malah jadi meninggal dunia gimana? Ya artinya gini, saya tidak artinya saya tidak memprotes juga tidak, saya justru sepakat kalau itu kemudian untuk kebaikan bersama. Hanya saja ini kegelisahan pribadi saya, kamu ada rasa yang hilang itu aja, ada yang hilang, jiwaku tak tenang gitu. Jadi ada yang hilang, sesuatu yang sentuhan-sentuhan rutinitas yang cuma ritual sebenarnya bagi saya. Makanya masih ritual lah, saya belum bisa mendalami mengenai secara dalam, tapi itu merasa ada yang hilang gitu aja. Kemudian satu lagi, bahwa kemudian kekompakan seluruh masyarakat, artinya gini loh, saya ingin dari SKP terkecil lah, ada yang dari terbawah lah, kecamatan mungkin atau kelurahan, kemudian ada pertemuan antar takmir atau apalah, kecamatan untuk kelurahan, kecamatan lah. Untuk membuat suatu kesepakatan kesepakatan bersama, tidak ada tarawih, semuanya tidak ada. Jangan sampai yang tarawih ada enggak, ada jumatan ada enggak. Jadi ada Islamnya yuk ngono, kayak kok sing ngono Jumatan kene ora. Sekarang ada perpecahan. Yang kita lihat belum ada kekompakan begitu. Ada itu. Jadi ini belum perpecahan di antara umat Islam, ada perpecahan, ada perbedaan hanya sing kene Jumatan, iki Jumatan, itu naik tarawih kok enggak tarawih.
itu juga perlu diambil sikap menurut saya. Yang bisa melakukan adalah di kecamatan mungkin akhirnya mendatangkan dari dinas kesehatan, mungkin kepala puskesmasnya, Iya. kemudian dari MUI datang dan Ramil dari Betul. Kodim, dari Kapolsek, Iya. kemudian takmir seluruh kecamatan diundang. Itu satu forum disepakati bersama, nanti tidak akan tarweh, konsekuen itu dijalankan. Harusnya seperti itu. Jadi tidak saling bertanya di masyarakat, ada kebingungan. Walaupun fatwa udah ada, fatwa MUI sudah mengatakan demikian, fatwa Muhammadiyah seperti itu, NU juga seperti itu. Mengatakan fatwa Muhammadiyah juga sama, tidak ada sholat taraweh. Pak juga tidak ada sama, NU juga sama. Kadang-kadang kita di tingkat bawah orang kadang. Jadi kan bawah kan Sudah sangat itu, tingkatnya sudah berbeda, punya merasa sikap sendiri karena merasa gitu. tempatnya aman, tidak zona merah, tidak ada yang terdampak. Tapi lagi-lagi ini soal bagaimana menjaga kesimpulan bersama. Kalau ada yang bodol satu, pasti nanti yang lain juga ikut-ikutan. Semua, iya. Nah, hal kayak gini itu perlu dipikirkan oleh aparatur pemerintah yang terbawah lah. Kecamatan mungkin yang bisa Iya, menjabat. betul. Kecamatan dulu, perkecamatan, nanti tingkat kabupaten, kecamatan sudah saling, nanti kabupaten aman. Karena kan sebenarnya kalau masyarakat sebenarnya kan tinggal ikut sama pimpinannya toh. Iya. Kalau pimpinannya tokohnya, tokoh agama, tokoh masyarakat mengatakan hijau, ya berarti mereka akan hijau semua. Jadi ya juga akan hijau semua. Jadi sebenarnya sekarang tergantung bagaimana tokoh masyarakatnya untuk mengarahkan, gitu. Bagaimana agar keputusan seperti apa begitu. Nah kalau harapan kita sih harusnya memang padu, sepadan, sepakat satu kata sekata bagaimana kita, kalau saya menaati instruksi saran daripada pemerintah agar meniadakan ibadah semacam tadi itu yang bisa mendatangkan banyak orang. Ini contohnya gini, yang ramai. ini saya juga tadi malam lagi bahas rapat dengan pengurus masjid takmir dan anggota jamaah. Mereka mengatakan tarawih apa aja nih dengan jarak 1 meter dengan alasan begitu. Dalam hal ini saya nggak setuju, tapi saya tidak saya utarakan karena saya agak sadar posisi saya yang ngomong itu orang-orang saya pikir orang yang tahu ilmunya, yang saya pikir orang itu orang tahu, orang dokter, ada paling nggak ada perawat lah, ada seorang yang tahu ilmu kesehatan juga. Tapi ada juga dari kalangan yang mungkin kalangan termasuk kalangan ngeyel hanya waton jalan. mau sawat di karo corona arah Gusti Allah. Wani di karo pemerintah orang di karo Gusti Allah. Kayak Itu gitu. kan terbalik-balik logikanya. Padahal kita tahu pemerintah itu pasti inginnya baik. Kita menaati pemerintah dalam rangka juga nanti kedepannya menegakkan agama Allah juga. Sebab kalau nanti pada mati yang memerankan masjid siapa kalau yang pada mati semua? Iya. Ya, toh? Paling enggak Kan begitu. kita bersabar sampai selesai. Ya, sampai ini selesai. Secepatnya kita ke masjid akan itu. lama lah. Nanti Iya. begitu ketemu antivirusnya, ketemu vaksinnya, rampung itu masalah. Iya. Nah sekarang kita sabar. Biar kerja pemerintah itu nggak bertumpuk-tumpuk karena makin banyak pasien. Ya sekarang kita sabar dengan tujuan untuk membantu pemerintah, membantu kita semua juga. Iya. Biar penyakit nggak makin menyebar, sehingga nanti andai pun walaupun juga kita akui data pasien ataupun yang sakit tetap bertambah, tapi kan itu nanti bisa ditangani dengan baik oleh pemerintah jika beban pemerintah lebih ringan nanti. Tapi kalau kita malah ngeyel dan dengan kengeyelan tadi malah berdampak pada makin banyaknya pasien ataupun orang yang terpapar, ya nanti malah lebih berat, akhirnya kita semua yang kena juga begitu. Jadi kita mengerem sedikit, atau untuk nanti kita kalau sudah waktunya kita bisa gas lebih kencang kan begitu. Sebentar saja lah, paling sabar sekitar 1-2 bulan begitu. Karena kan sekarang tanggal bencana kalau nggak sampai tanggal 2 Juni, ya paling nggak sabar sampai tanggal itu apa susahnya begitu, gitu. Jadi kita garis bawahi di sini Mi. Ini namanya kan uzur ya. Uzur itu kemudian karena uzur ada rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Rukhsah itu iya toh diambil itu juga tidak masalah, bagus, malah kita menyenangkan orang yang memberi rukhsah. Jadi kita ketika mengambil rukhsah itu juga menyenangkan Allah Subhanahu wa taala gitu. Artinya begini, ganjaran antara karena rukhsah dengan yang normal itu sama saja. Anda biasa jamaah gitu ke masjid, Anda biasa tarawih ke masjid ketika Ramadan, gitu. Karena suatu rukhsah, kita jadinya sholat tarawih di rumah, ya toh. Kita sholat jamaah mungkin di rumah saja dengan keluarga. Itu dihitung pahalanya sama dengan ketika Anda dalam kondisi normal, kan begitu. Ya toh. Jadi walaupun Anda tidak sholat jamaah, tapi karena suatu uzur Anda diberi rukhsah untuk
misalnya Anda Anda itu selama ini sholat jamaah, tapi karena suatu uzur Anda diberi rukhsah untuk sekarang tidak sholat jamaah, itu ganjarannya sama saja, dianggap Anda sholat jamaah gitu. Karena biasanya Anda jamaah, kecuali Anda nggak biasa jamaah, nggak biasa taraweh begitu. Kok sekarang kok ya malah makin nggak jamaah, ya memang nggak dapat apa-apa gitu. Atau gini loh, yang orang nyebelin itu adalah orang yang, mohon maaf ya, tidak klaim, tidak mengejas ya, orang yang sholat aja kadang-kadang setahun sekali baru sholat aja sering bersuara ini masjid tutup, takutnya kok sama corona, nggak takut sama Gusti Allah, padahal dia sholatnya nggak pernah gitu, setahun sekali sholatnya, tapi ngomongnya sama corona takut, sama Gusti Allah nggak takut gitu. Nah itu nyebelin itu otaknya perlu di otakmu tak cuci, tak umbang sabun sunlight bro, tak gosok kawan. Ya mungkin Nambemu, itu dulu ya. Ini bagaimana kita mengkondisikan menyesuaikan pemahaman agama kita dengan kondisi sekarang yang sedang krisis, sedang ada ujian, sedang ada sedikit mungkin masalah di negara kita terkait dengan kesehatan begitu, yaitu wabahnya virus corona. Nanti kita sambung lagi. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.